Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas materi untuk kelas 10, yaitu fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas nasional. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas nasional dengan konsep utama, fungsi, dan kedudukan Pancasila. Sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Dainippon Kumaji Harada mengumumkan akan dibentuknya suatu badan baru dengan nama Dokritus Sunbi Kosakai atau BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 62 orang yang diketuai oleh Rajiman Wedyodiningrat, di mana tugas dari BPUPKI itu adalah menyelidiki dan menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Untuk sidang yang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini merumuskan tentang dasar negara. Ada 3 tokoh yang merumuskan tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menerangkan tentang asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Yang kedua, Dr. Supomo tanggal 31 Mei 1945 memaparkan tentang dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Kemudian yang ketiga, Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dengan anggota yang terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Qahar Muzakir, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, setelah melewati berbagai pertimbangan dan diskusi, berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka yang diberi nama Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta ini berisi sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, sidang BPUPKI yang kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam sidang yang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, kemudian bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Hasil dari sidang tersebut adalah Rencana Hukum Dasar Negara Indonesia, memutuskan
Piagam Jakarta menjadi pembukaan hukum dasar dengan beberapa perubahan. Frasa hukum dasar pada alinea keempat diganti menjadi Undang-Undang Dasar. Kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berakhir masa kerjanya dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tujuan dibentuknya PPKI adalah mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI berhasil merumuskan dan mengesahkan Dasar Negara Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan ini mengartikan Pancasila sebagai hal yang paling mendasar dari norma-norma yang berlaku di Indonesia. Ini semua tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Melalui Pancasila, bangsa Indonesia memiliki ciri yang berbeda dari bangsa lain. Isi nilai-nilai Pancasila mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia diartikan sebagai perjanjian yang sudah disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun sebenarnya kesepakatan itu diwakilkan oleh para anggota sidang BPUPKI dan PPKI. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang kelima, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum artinya adalah seluruh hukum yang berlaku di Indonesia harus dibuat berdasarkan Pancasila, baik itu undang-undang dan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai perwujudan nilai yang menjadi cita-cita bangsa, kemudian dicerminkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh warga negaranya. Contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Demikian materi kita kali ini. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.